Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Muhammad Balyan, Jessica, dan Rahmat Wahyu. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan materi mengenai syariah, makna, dan ruang lingkupnya. Berdasarkan Quran Surah Al-Ahzab ayat 36, dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Syariah. Secara etimologis, kata syariat dalam bahasa Arab artinya syariah, berasal dari kata syara'a yang berarti jalan menuju mata air. Dalam istilah Islam, syariah berarti jalan besar untuk kehidupan yang baik, yakni nilai-nilai agama yang dapat memberikan petunjuk bagi setiap umat manusia. Syariah menurut istilah adalah hukum-hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat manusia melalui Nabi Muhammad SAW, baik berupa Al-Qur'an maupun Sunnah Nabi yang berupa perkataan, perbuatan, dan ketetapan atau pengesahan. Pengertian syariat Islam terbagi menjadi dua. Yang pertama secara luas, meliputi semua bidang yang telah disusun dengan teratur oleh para ahli fikih dalam pendapat-pendapat fikihnya mengenai persoalan di masa mereka, atau perkiraan mereka yang akan terjadi di masa kemudian dengan mengambil dalil-dalilnya langsung dari Al-Quran dan Hadis, atau sumber pengambilan hukum seperti ijma dan qiyas. Pengertian syariat Islam secara sempit adalah hukum-hukum yang berdalil pasti dan tegas yang tertera dalam Al-Quran, hadis yang sahih, atau yang ditetapkan oleh ijma. Konsep syariah Islam secara komprehensif kafah. Allah menyuruh umatnya untuk masuk ke dalam Islam secara kafah dengan maksud dapat menjalankan ajaran Islam secara keseluruhan, termasuk senantiasa menebarkan kedamaian sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah. Sebagai muslim yang kafah, hendaknya dapat menginternalisasikan nilai-nilai ajaran Islam berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis yang terdiri dari aspek akidah, akhlak, dan ibadah dalam kehidupan berbangsa, bersuku, dan beragama. Karakteristik ajaran Islam yang bersifat komprehensif dapat dilihat dari segi kedudukannya atau perbandingannya dengan agama-agama samawi yang lainnya. Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya bahwa agama Islam mencangkup segala aspek kehidupan yang diantara lain adalah akidah, ibadah, akhlak, sosial, ekonomi, politik, ketatanegaraan, kekeluargaan, kebudayaan, peradaban, dan lain-lain. Prinsip-prinsip syariah Islam. Syariah Islam yang diberlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia memiliki beberapa tujuan utama guna menjaga dan menarik kemaslahatan serta menolak dan mengantisipasi timbulnya berbagai kerusakan pada 5 hal yang menjadi sendi-sendi kehidupan seorang muslim atau muslimah, yaitu yang pertama menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga agama, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Fungsi syariah sebagai dasar bagi ketakwaan menurut Islam. Fungsi syariah adalah sebagai jalan atau jembatan bagi umat manusia dalam berpijak dan berpedoman. Selain itu, syariah juga menjadi media dalam menjalankan kehidupan di dunia agar sampai pada tujuan akhir dengan selamat. Dengan kata lain, supaya manusia dapat membawa dirinya di atas jalur syariah sehingga bisa hidup dengan teratur, tertib, dan tentram, ini bisa digambarkan dengan jalinan hubungan baik dengan sang Khalik, hablum minallah, dan hubungan dengan manusia, hablum minannas. Hubungan yang baik ini akan bernilai ibadah dan dianggap baik oleh Allah Subhanahu wa taala hingga pada akhirnya seorang muslim mampu mencapai tujuan hidup hasanah fi dunia dan hasanah fi akhirah. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi ini yaitu syariah adalah jalan atau jembatan untuk semua manusia dalam berpijak dan berpedoman. Selain itu, ia menjadi media berpola hidup di dunia agar sampai ke kampung tujuan terakhir, yaitu akhirat, dan tidak sesat. Ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis menjangkau semua manusia dan jin kapanpun dan dimanapun mereka berada. Materi yang dibebankan kepada manusia bukan saja aspek syariat yang terdiri dari akidah, ibadah, dan akhlak, serta hukum-hukum Islam, melainkan menjangkau semua kebutuhan manusia dalam menyelesaikan persoalan dan menjadi pedoman mereka seumur hidup. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat diterima dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.